Kita sudah berada di bulan Rajab 1443 Hijriah. Bagi yang ingin menyemarakkan bulan haram ini dengan ibadah puasa, maka ada rangkaian ibadah yang berlanjut sejak dari siang tadi, bertepatan hari sunat hari Senin, berlanjut dengan besok 13, 14, 15 itu adalah ayyamul bid, puasa hari-hari putih. Bukan puasa Rajab, tetapi puasa sunat sebagaimana di bulan-bulan yang lain yang bertepatan waktunya itu dengan di bulan Rajab. Namun pahala ibadat sebesar apapun menjadi tidak bermakna apabila berlumuran dengan kemaksiatan. Maka di dalam Islam, meninggalkan maksiat jauh lebih utama daripada mengerjakan berbagai aktivitas ibadah. Ibadah hanya perlu dijaga sebatas tidak berdosa saja. Sedangkan dosa memang sudah jelas wajib untuk ditinggalkan. Maka Nabi menyatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku suruh kalian mengerjakan sesuatu, lakukan sebatas yang kalian mampu. Wa idza nahaitukum an syai'in, tapi apabila aku melarang dari mengerjakan sesuatu, fantahu, maka berhentilah. Tidak ada pilihan. Jadi untuk larangan itu enggak ada pilihan, yang ini dulu, yang itu belakangan. Berhenti secara total. Tapi untuk ibadah sebatas yang kita mampu. Hanya terbagi kategori yang wajib dengan yang sunat. Enggak penting sekali mengejar fadilah yang sunat apabila terjerumus pada yang haram. Berpuasa di bulan Sya'ban, di hari-hari putih, Senin ataupun Kamis, sunat. Tetapi bila menyebabkan dosa, maka sungguh berpuasa itu sangat patut untuk ditinggalkan. Contoh yang paling umum, para wanita yang berstatus istri, suaminya hadir di tempat, berpuasa sunat tanpa izin suami, dosa. Atau kita secara umum, laki-laki dan perempuan diundang pada sebuah walimah kenduri yang dihidangkan makanan, memuliakan tuan rumah tersebut adalah sunat, memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Sudah bersusah payah tuan rumah menyuguhkan makanan, menghadirkan makanan, tiba-tiba tamu yang diundang semuanya kompak berpuasa. Haram, karena melanggar, mendatangkan rasa duka, bahkan nanti berpotensi menimbulkan mubazir dan lain sebagainya dengan rincian-rinciannya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.